Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Apa kabar anak ibu semuanya? Sehat? Baik, Sehat, Bu. Bu. Sehat, Bu. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah, sehat semua ya. Udah makan? Sudah, Sudah, Bu. Bu. Udah, Bu. Udah. Udah, Masih Bu. semangat belajarnya lagi, nak? Semangat, Bu. Masih, Bu. Bu. Masih, Alhamdulillah harus Masih, semangat ya. semangat. Baik, ini karena cuaca panas ya. Kita belajarnya di jam siang, jadi harus semangat, jangan meloyo ya. Sebelum Ibu mulai pembelajaran pada siang hari ini, Ibu absen dulu ya. Siapa yang kira-kira tidak hadir pada hari ini? Ketua, Edi? Hadir Ada semua, temannya Bu. yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Hadir semua, Alhamdulillah. Ya, Berarti Bu. sehat Hadir semua, nah semua, Ibu Bu. ya? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, kita masuki materi bab selanjutnya. Pengulangan atau penerusan dari materi sebelumnya. Sebelumnya materi kita tentang apa, nak? Ada yang masih ingat? Yang mana, Bu? Yang minggu yang lalu? Yang mana, Bu? Tentang apa? Bab 3? Tentang su'abul? Su'abul iman, Bu. Iya, su'abul iman. Ini kita Ya, masuk Bu. materi selanjutnya, yaitu tentang menghindari akhlak mazmumah atau tercelah dalam kehidupan sehari-hari. Ya, Ibu Bu. akan melihatkan slide-nya. Kelihatan? Belum, Bu. Belum? Ya, Bu. Udah mau muncul, Bu. Iya, tunggu sebentar ya, nak ya. Sabar ya. Bu, izin ke toilet, Bu. Iya, Idris, jangan lama-lama ya. Ya, Bu. Ini udah nampak? Sudah, Bu. Nampak, Bu. Sudah nampak. Oke. Kita masuki ya. Menghindari akhlak mazmumah atau tercelah dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya, anak-anak ibu tahu apa itu akhlak tercelah? Akhlak buruk, Bu. Akhlak yang Akhlak buruk yang yang buruk. tidak patut dicontoh. Yang tidak Akhlak baik, yang Bu. tidak patut dicontoh ya. Iya, Bunda. Oh iya, bagus sekali. Terima kasih yang sudah menjawab. Nah, ini ya. Akhlak mazmumah yaitu akhlak yang tidak boleh ya, yang tidak boleh kita terapkan dalam kehidupan kita. Adapun di sini sebelum kita mulai materi tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini yaitu ada 4 ya, nak ya. Halo? Iya, Bu. Lanjut aja, Masih Bu. dengar? Oh, dengar, Bu, Ya. dengar, Bu, dengar. Dengar, Iya, Bu. masih Lanjut dengar aja, ya? Bu. Dengar, Maaf Bu. ini terkadang sinyalnya agak lola ya. Yang pertama yaitu menganalisis manfaat menghindari sikap hidup berpoya-poya, ria, sumah, takabur, dan hasad. Yang kedua, ini nanti ada berupa tugas ya Ibu kasih nanti di akhir pembelajaran kita, yaitu membuat karya berupa quote dan mempublikasikan di media sosial. Terus yang ketiga, menghindari sikap hidup berpoya-poya, ria, sumah, takabur, dan hasad. Yang keempat, terbiasa bersikap rendah hati dalam kehidupan sehari-hari ya. Ini tujuan kita ya. Adapun di sini ini ada gambar ya. Ini hidup bermanfaat. Ini gambar yang pertama ini gambar apa ini? Coba Edi. Contoh Dia gambar apa ini orang ini, Edi? menghambur-hamburkan uang, Bu. Apa? Boros, menghambur-hamburkan uang. Iya, boros menghambur-hamburkan uang, berarti berpoya-poya ya. Ya, Nah, poya-poya dia tuh, Bu. kalau gambar yang kedua ini, coba Sarial. Gambar yang kedua ini mengapa orang tua ini Sarial?
Kok macam Sarial, Bu? Mengapa Macam ini Sarial, Bu. serial orang tua ini? Itu orang apa, Bu? Kalau saya lihat dari apanya, orang minta sedekah. Miss. Orang minta sedekah. Berarti orang yang ini adalah orang yang akhlak tercelah atau akhlak yang baik ini nih? Nah, itu yang bingung tuh, Bu. Iya, Bu. Iya, Itu bingung. Bu bingung. Ibaratnya kadang Itu Antara orang tercelah meminta, sama Bu. baik, Bu. Orang meminta. Bisa nggak? kadang Apa orang dia hubungan meminta-minta gambar Salah ini? satu dia ada sifat duit. yang tercela meminta-minta. Padahal dia sehat, Bu. Iya, ini ya, ini contoh orang yang hidupnya berpoya-poya ya. Terus apa hubungan gambar kedua ini? Ada yang bisa menjelaskan nggak? Syariah? Hubungan gambar keduanya Mengapa orang ini nih? ahlak sama-sama ya kalau bingung ya Bu ya kalau yang untuk yang ini gambar yang itu dia terlalu berpoya-poya. Iya. Kalau yang Kalau satu yang lagi? gambar kedua ini Bu, kalau saya lihat orang sedang minta sedekah. Di sisi lain pernah kita lihat kadang orangnya fisiknya mampu. Kalau kita lihat di situ bapak yang ada di gambar kayaknya fisiknya mampu. Cuma bajunya aja yang sobek-sobek Bu. Jadi gimana ya Kayaknya man? bukan rendah hati deh, ya kan? Iya kan? Ini rendah hati atau Tapi tidak? Ini orangnya udah tua. Tidak. Udah tua kalau kita lihat dari gambar, kayaknya udah sakit-sakitan juga nih kayaknya ya. Bajunya compang-camping. Makanya dia meminta sedekah, ya, meminta bantuan kepada ini orang yang gambar ini. eh, Nah, itu dia. coba Nah, di sini teman-teman yang dilihat lainnya apakah orang yang ini mempunyai sifat rendah hati atau sifat yang buruk. Nah, gitu. Ya, dari gambar Sombong ini. kayaknya, Bu. Iya, ini orang Kalau yang yang ini, sombong. Bu, sombong nih, Bu. Yang laki-laki yang Sombong, Bu, berdiri itu angkuh. Iya, sombong. itu Iya, dia ya. angkuh dia, Bu. Berarti bisa ya membedakan dua gambar ini ya. Bisa, Bu. Oke, kita lanjut. bisa Bu, Nah, bisa. ini larangan untuk berpoya-poya. Di sini ada israf, tabzir ya. Di sini juga dijelaskan di dalam Al-Quran, Quran surat Al-Isra, surat ke-17, ayat 26 sampai 27. Anak ibu, siapa yang mau membaca ayat ini? Ini larangan tentang berpoya-poya. Ada yang mau membacanya? Ayo, Apa, Bu? Tunjuk, Bu. main-main tunjuk loh kali ini ya. Tak ada yang mau menyodorkan diri untuk saya, Bu, membacanya, Saya, Bu. Bu. Takut salah. Ada? Saya Bu, tapi tulisannya Bu dia bergabung-gabung Bu yang ini Bu. Ini yang ini aja baca. Watizal kurba. Oh, itu boleh, Bu. Iya, coba Merdianto. Ya, Merdianto. Bismillahirrahmanirrahim. وآتي ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. Artinya, dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hajat hartamu secara boros. Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudaranya setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Quran surah Al-Isra ayat surah ke-17 ayat 26 sampai 27. Iya, bagus sekali. Terima kasih ya Merdianto. Nah, ini dia di surat Isra di sini sudah dijelaskan ya. Nah, itu juga berhubungan dengan gambar yang Ibu lihat tadi. Nah, di mana di surat Al-Isra ini dijelaskan, dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat,
juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghamburkan hartamu secara boros. Jadi kalau nanti anak ibu punya rezeki yang lebih, jangan lupa ya disedekahkan. Jangan suka boros. Ini biasanya yang perempuan ya, suka kalau banyak duit belanja ke mall ya. Suka beli baju ya kan, suka koleksi tas ya kan. Pesan Shopee, Bu. Itu dia. Laki-laki Tak tidak, boleh Bu, ya, karena suka di belanja. sebagian harta kita itu ada milik orang lain ya. Nah, ini contoh. Ini ada gambar contoh israf dan tabzirnya. Di gambar pertama, ini apa ini nih? Artinya, Edi? Makannya tidak habis, Bu. Mubazir dia itu, Bu. Iya, mubazir ya, makanan tidak habis. Jadi anak ibu sekiranya kalau perut sudah kenyang, nah masih juga mau makan ya kan? Jangan dibiasakan memakan makanan sampai berlebih-lebih kayak gini ya, sampai tidak habis. Jadi ini mubazir ya, kategori juga termasuk ini sifat berpoya-poya ya, menghambur-hamburkan makanan itu tidak boleh Makanan. ya. Jangan, Bu. Terus ini yang kedua, apa maksud gambarnya ini? Itu, Apa Bu, maksud gambar menggosip, yang Bu. kedua? Umi? Banyak cakap dia, Bu. Menggosip kayaknya, Bu. Itu Nelpon tuh. Itu dia nelpon di wartel kayaknya, Bu. Lama nelpon di kali. wartel. Jadi orang lain pun sudah Menggosip orang menunggunya. kayak. Iya, ini sombong nih ya, salah satu juga sifat Tercela. tercela ya. Terus ini gambar ini dalam hal berbelanja. Nah, ini yang dibilang Umi tadi ya. Shoppingnya berlebihan. Iya, suka pesan Shopee ya kan. Nah, ini Iya, Bu. biasanya yang muncul kalau gambar ini dalam masyarakat kita. Ini nih Ibu-ibu biasanya itu, Bu. ini kalian jumpai di mana? Mama. Ibu-ibu kayak gini. Kalau di pesta-pesta, Bu, Iya, betul sekali. Kalau di pesta semua emasnya pesta, keluar. iya, memamerkan semua harta, ya kan? Untuk nanti tujuannya apa? Supaya Iya, Bu. iya disebut-sebut. Pintar anak ibu ya. Nah, ini selanjutnya, bagaimana cara kita menghindari hidup berpoya-poya. Ini dalam makanan dan minuman ya. Seseorang mengambil banyak makanan dan minuman pada suatu acara tasyakuran. Ia takut tidak mendapat bagian tanpa sama sekali tidak mempertimbangkan daya tampung perutnya. Akhirnya ia tidak sanggup menghabiskan makanan dan minuman tersebut. Ujung-ujungnya makanannya banyak bersisa. Nah, ini tadi yang seperti di wartel di sedang nelpon tadi ya, dalam berbicara, berkata-kata tidak penting dan tidak perlu, baik secara langsung bertemu dengan lawan bicara ataupun melalui media elektronik, termasuk media sosial ya. Terus ini dalam penampilan tadi yang pesta tadi ibu-ibu tadi ya, memakai perhiasan emas di kedua tangan yang secara berlebih-lebihan. Nah, ini ada larangannya, juga ada di buku cetak ya, bisa kalian baca juga. Nah, ini larangan untuk pria dan sumah ya, melakukan ibadah dengan niat supaya mendapat pujian atau penghargaan dari orang lain. Kalau sumah yaitu memperdengarkan amal ibadah yang dilakukan kepada orang lain agar dirinya mendapatkan pujian atau sanjungan. Ada yang bisa kasih contoh apa itu contoh ria? Kalau kita bawakan ke ruang lingkup sekolah, apa itu contoh ria? Coba Edi. Di sekolah, Bu, yang ria, Ya, Bu. kalau di sekolah macam mana contoh ria menurut pendapat Edi? Dia contohnya kawan saya, Bu, banyak duit, kemudian membelanjakannya ke orang lain supaya dia pada pujian, Bu. Padahal Iya. niatnya tidak ada untuk itu, Bu. Iya, bagus sekali. Yang lain
Ada yang bisa kasih contoh apa itu ria? Saya, Bu. Iya, Sarial. Itu, Bu, kemarin udah sempat kami bilang juga sih memang, Bu. Si Umi Ya. Kalsum itu, Bu, agak lain dia. Kenapa dia, Iya, Sarial? agak lain. Sekolah dia, Bu, pakai gelang kaki. Pakai Oh, gelang gitu. kaki emas itu bukan apa, Bu. Mungkin dia karena bawa adat kedaerahan. Ya, tah berapa gram gitu, tah 25 gram. Apa. Oh, Jadi gitu kan ya. kan nggak Ah, iya, enak itu dipandang gitu. salah satu contoh ria ya, Umi juga ya kalau kita di sekolah kita tidak boleh memakai peralatan aksesoris yang tidak pada tempatnya. Contohnya perhiasan jangan Ada lagi, dipakai Bu, ke kemarin, Bu. sekolah. Ya, Bu. Ya, kenapa Lupa, saya? Bu, Juga, Bu. bukanya, Bu. Bu Lupa Dewi bukanya. siapa, Bu? Dewi Herlina, Bu. Kenapa Sekolah Dewi pakai Herlina bulu Sarian? mata anti badai. Oh Sekolah ya pakai bulu mata Allah. anti badai. Masya Ditanya, Allah. kata saya tanya, Ibu kenapa Pak Wi, usahlah kau pakai Dewi. itu lagi Wi. Ya, biar aku dilirik sama si Idris, kata dia. Aduh, si Idris. Iya, cinlok sama si Idris. Masya Allah. Udah, Aduh, kembali ke sini ya. Dewi. Bagus, Put, anak-anak ibu semua berarti udah paham ya apa itu riyah dan apa itu paham, Bu. contoh Paham, contoh Bu. riyah. Paham, Nah, Bu. ini ya. Nah, ini contoh riyah tadi. Ini ada gambar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bahkan ini sedang sholat pun dia suka selfie. Ya. Sarial itu, Bu. Nah, terus ini Sarial, sedang Bu, di Sarial masjid. sering tuh, Bu. Iya, Bu. Sedang di masjid juga suka selfie. Suka Ini tidak boleh, anak ya. Ini adalah akhlak yang sangat dibenci ya, tidak boleh. Jadi kalau walaupun sekarang kan zaman teknologi nih, jangan sikit-sikit upload, sikit-sikit kita update status kita di mana, ya kan? Nah, kalau tujuannya baik nggak apa-apa, tapi terkadang kan pandangan orang atau penilaian orang kan berbeda-beda ya. Beda. Nah, selanjutnya ini Ria juga penghapus pahala. Ya, ini Pahala. disebutkan Mokoro. Sudah dijelaskan, bisa nanti anak-anak ibu lihat ya. Terus ini juga ada larangan Ria. Nah, ini juga ada macam-macam Ria. Ya. Ria syirik di sini, Ria halis ya, melakukan ibadah hanya untuk mendapatkan pujian. Nah, ibu harap kalau anak ibu melakukan suatu perbuatan, jangan terniat hanya untuk mendapatkan pujian dari orang lain ya. Nah, terus ini ciri-ciri ria dan summa. Nah, ini ada ciri-cirinya, yaitu selalu menyebut dan mengungkit amal baik yang pernah dilakukan. Terus melakukan amal kebaikan apabila sedang berada di tengah keramaian. Terus amalannya selalu ingin diingat dan didengar agar dipuji oleh orang lain. Ya, contoh misalnya kalian menolong teman kalian nih dalam kesulitan. Misalnya ada teman kalian nggak belanja, kalian kasih. Besoknya lagi pas giliran kalian nggak ada duit, nah teman kalian nggak bisa bantu, kalian ungkit-ungkit lah. Nah, itu tidak boleh Tidak ya. baik. Itu juga salah satu Baik, Bu. bentuk penghapus pahala ya. Tidak boleh diungkit-ungkit lagi apa sesuatu yang sudah kita lakukan untuk orang lain ya. Nah, ini cara Baik. menghindari ria ya. Luruskan niatnya dulu. Kita meluruskan niat dalam melakukan sesuatu. Terus menyadari bahwa diri adalah hamba Allah ya. Memohon petunjuk kepada Allah, memperbanyak rasa syukur, memperbanyak ingat kematian. Nah, kalau kita ingat nih, selalu ingat kematian, pasti kita takut melakukan hal apapun itu. Ya, kalau kita ingat mati. Tapi sayangnya kebanyakan orang sekarang dia seakan-akan hidup selamanya, ya kan? Apalagi orang yang sudah berharta, mempunyai ekonomi yang banyak, pasti dia lupa, ya kan? Terus yang terakhir, cara menghindarinya membiasakan hidup Sederhana. Iya, hidup sederhana, ya. Ini ada juga nih. Selanjutnya takabur, ya. Takabur adalah sikap seseorang yang menunjukkan sifat sombong atau merasa
lebih kuat ya, lebih hebat dibandingkan orang lain ya. Orang takabur selalu meremehkan dan merendahkan orang lain, tidak mau mengakui kehebatan dan keberhasilan orang lain. Itu takabur ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Jelas, Bu. Jelas? Jelas. Atau sudah mengantuk? Yes, Bu, paham. Masih semangat? Masih, Bu. Semangat, Semangat, Bu. Bu. Masih semangat? Oke, terima kasih. Kita lanjut ya. Ini cara menghindari sifat takabur. Yang pertama, menyadari kekurangan dan kelemahan diri kita. Ya, karena kita ini manusia pasti mempunyai sifat kekurangan yang ada di dalam diri kita. Harus kita sadari itu ya. Terus yang kedua, menyadari bahwa hidup di dunia hanya sementara. Terus berusaha selalu menghargai orang lain. Ya, jangan pernah merasa dirinya paling tinggi ya. Karena di atas langit masih ada langit. Dan sebenarnya yang tinggi itu hanya Allah ya. Bersifat rendah hati atau tawadu. Selanjutnya, cara menghindari takabur yaitu ikhlas dalam melakukan ibadah. Contohnya seperti sekarang ini. Kalau kalian ikhlas mengikuti pelajaran Ibu pada siang hari ini, insya Allah ilmunya akan dapat. Tapi kalau niatnya tidak ikhlas, nah pasti ilmunya tidak akan dapat ya. Terus ini ada larangan untuk bersifat hasad. Karena tadi kan ada ria, sum'ah, takabur, dan yang terakhir ini ada hasad ya. Hasad itu adalah sifat seseorang yang merasa tidak senang terhadap kebahagiaan orang lain karena memperoleh suatu nikmat dan berusaha menghilangkan nikmat tersebut. Nah, anak-anak Ibu, Dewi Herlina, apa contoh hasad menurut kamu? Dewi Herlina. Iya, Bu. Hasad tuh dengki sama orang lain, Bu. Iya. Apa Suka contohnya dengan orang Dewi? tuh senang, Bu. Kalau dia misalnya dapat nilai 100, saya tak dapat nilai 100, saya tuh iri sama dia, Bu. Saya berusaha menjatuhkan dia, Bu. Iya, bagus sekali. Jadi kalau kamu seperti itu, cara menghindarinya bagaimana menurut kamu, Dewi? Menghindari, Bu. Iya. Bersihkan hati, Bu. Jangan punya rasa iri. Terima apa adanya, apa yang kita punya. Kalau kita punya kemampuannya, misalnya dapat nilainya pas-pasan, terima aja, Bu. Mungkin Iya, itulah bagus. kemampuan yang bisa didapatkan, Bu. Iya, bagus sekali. Berarti kamu udah paham ya, Dewi ya? Iya, Insyaallah terima paham, kasih. Bu. Yang Bu, lain paham? waktunya udah mau habis loh, Bu. Iya, iya. Ini ya, ini juga ada larangan hasad, dampak hasad ya, jenis hasadnya juga. Sampai di sini ada pertanyaan dari anak Ibu? Ada, Bu, Ada, Bu. paham. Bu, Tidak ada paham, Bu. pertanyaan? Iya. Udah paham, Bu. Pokoknya kita Udah nggak paham? boleh melakukan hal-hal terlarang, Bu. Nah, kayak Iya. hasad, ria, sombong itu, Bu. Ya, jadi materi kita hari ini tadi ada apa aja, anak-anak? Yang pertama tadi ada apa? Ria. Iya. Iya. Wah, Berpoya-poya. iya. Sum'ah. Hasad. Ah, Hasad ya, berarti ada ria tadi, ada berpoya-poya, sum'ah, hasad, dan takabur. takabur. Nah, Takabur. semoga harapan Ibu setelah kalian mengetahui apa itu sifat-sifat tercela, kalian bisa menghindari dan jangan sampai kalian melakukan sifat tersebut dalam kehidupan kalian sehari-hari. Oke, kalau tidak ada pertanyaan untuk tugas di rumah untuk minggu depan, Ibu serahkan ke ketua, nanti kasih kelompok ya ketua ya. 10 orang ya di lokal kalian ya. Berapa orang jumlahnya? Ya, Nanti Bu. bagi aja ya. 9, Bu. Bu. Iya, buat nanti bentuk quotes. Itu ada rangkaian kata-kata bijak yang mengandung moral atau inspirasi motivasi dalam pembelajaran ini. Apa yang kalian dapat? Nah, nanti kalian buat, kalian upload di media sosial ya. Untuk Oke, tugas Bu. di rumah, tugas kelompok ya.
Ya, Bu. Oke, kalau tidak ada lagi pertanyaan, motivasi untuk hari ini, apa motivasi untuk hari ini? Yaitu bersungguh-sungguhlah dalam melakukan sesuatu, karena apa yang kamu tanam, itu yang akan kamu Tuai. ya, dan ikhlas dalam mengerjakan sesuatu apapun itu bentuknya. Oke, Ya, akhir Bu. kata lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Ya, Wabillahi Bu, taufiq wal maaf. hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Makasih kasih, banyak, Bu. Bu. Hati-hati di jalan. Hati-hati, Ya, Bu. terima kasih anak-anak. Terima kasih banyak. Yuk,